Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, materi yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, strategi dakwah Rasulullah di Mekah, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah, perjanjian Aqobah dan peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, kita akan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Setiap ayat Al-Quran yang turun disertai dengan asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat tersebut. Ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama yaitu tentang akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa ajaran tauhid. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diemban kepada Rasulullah yang bersumber pada wahyu-wahyu ilahi. Yang keduanya yaitu akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik atau yang ideal ya. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Yang keduanya yaitu dakwah secara rahasia. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi ya atau rahasia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Darul Akrom dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Orang pertama atau as-sabiqunal awwalun ya yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah atau istrinya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya yaitu Ali bin Abi Thalib, adik sepupu Zaid bin Harisah, pembantu yang diangkat menjadi anak, dan Abu Bakar Siddiq. Nah, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah menyeru kepada orang-orang Mekah dengan dukungan istrinya yaitu Siti Khadijah, pamannya yang setia membelanya yaitu Abu Thalib, serta para sahabat dan pengikutnya yang setia, ditambah pula dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai dimulailah dakwah suci ini. Jadi dukungan-dukungan dari orang-orang terdekatnya ya, terutama ya dengan adanya dakwah terang-terangan ini. Selanjutnya yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Reaksinya kesombongan dan keangkuhan. Yang keduanya fanatisme buta ya terhadap leluhur. Yang ketiganya eksistensi dan persaingan kekuasaan. Contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Contoh yang pertama yaitu Abu Jahal yang menghina dan mencerca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Quraisy memboikot kaum muslimin. Yang ketiganya Uqbah bin Abi Mu'id menjerat leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertawaf ya. Yang keempat, Abu Lahab melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya, banyak lagi ya. Selain dari ini penyiksaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya perjanjian Aqobah. Pertemuan Nabi dengan para pimpinan Yasrib yang berziarah ke Mekah disepakati di Aqobah pada tengah malam pada hari-hari tasyriknya. Tapi hari tasyriknya tidak sama dengan hari tasyrik yang sekarang. Malam itu Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang masih memeluk agama nenek moyang. Menemui orang-orang Yasrib. Pertemuan malam itu kemudian dikenal dengan sejarah sebagai perjanjian Aqobah II. Pada malam itu mereka berikrar kepada Nabi sebagai berikut. Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka. Di waktu bahagia dan sengsara kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Nah, itu ya perjanjiannya. Yang keenamnya peristiwa hijrah kaum muslimin. Peristiwa hijrahnya hijrah ke Abisinia, ya. Terus hijrah ke Madinah ya. Nah, pada waktu itu diadakanlah hijrah ya. Nah, mungkin sampai di sini bab tentang meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa diamalkan dan juga bisa kita teladani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.